Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. There's no way to measure what you are. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. So Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Mari sama-sama katakan disiksa dan disalibkan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku, bertahan, kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus
Shalom jemaat Tuhan, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang baru saja dinaikkan oleh kami Healing Harmony mengingatkan kita sekalian akan karya penebusan yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, tahukah saudara bahwa salah satu berita sejak 2000 tahun yang lalu yang dianggap kebodohan oleh orang Yunani, apalagi orang Yahudi, dan hingga saat ini dalam masyarakat dominan di negara kita saat ini adalah berita tentang salib. Menurut mereka, mana mungkin di dunia ini ada orang yang rela mati dan mau mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa orang lain dengan cara yang begitu hina, yaitu tergantung di atas kayu salib. Bahkan mereka memakai ayat Alkitab untuk mendiskreditkan iman percaya kita bahwa Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, sejak peristiwa salib 2000 tahun yang lalu, masyarakat atau agama dominan saat itu, yaitu Yahudi, juga sudah mengolok-olokkan Yesus Kristus yang tersalib. Dikatakan di dalam Matius 20 ayat 40b, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Dan belum lama di medsos kita lihat ada pemimpin agama dominan yang berkata, kalau Yesus itu anak Allah, siapa bidannya? Ada lagi yang berkata, di salib itu ada jin kafirnya. Saudara, pada umumnya mereka tidak memahami dan tidak mengerti tentang karya salib Kristus. Mereka memahami dan menanggapi salib dan Yesus Kristus yang tersalib secara logika dan nalar mereka. Lalu kemudian diikuti dengan pertanyaan dan pernyataan mereka yang sangat masuk akal bagi mereka. Bagaimana mungkin Tuhan Allah yang berkuasa kok disalib? Saudara, salib memang dianggap sebuah kebodohan bagi mereka yang belum dan tidak mengerti, memahami, apalagi mengalami kasih dan kuasa salib. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Tetapi kebodohan bagi siapa? Dilanjutkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18b dikatakan, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi malam hari ini, bagi kita yang percaya oleh iman, saya katakan bahwa peristiwa salib di mana Yesus Kristus terpaku di sana dan tergantung di antara langit dan bumi adalah peristiwa salib yang mengubahkan kehidupan. Bahkan tidak hanya mengubahkan kehidupan, tetapi Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 1 ayat 18b, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Haleluya. Bagaimana tidak? Bahwa salib itu mengubahkan kehidupan. Sebab segala sesuatu yang sangat buruk yang seharusnya terjadi pada saya dan juga saudara, karena keberdosaan saya dan saudara, semuanya telah ditimpakan kepada Yesus Kristus di salib, at the cross. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hal yang pertama yang terjadi pada salib adalah, dengar baik, terjadi pertukaran pada salib. Yesus Kristus dihukum supaya kita diampuni. Yesus Kristus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus Kristus dijadikan dosa oleh karena dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menjadi tertolak supaya kita diterima oleh Bapa Surgawi. Dan Yesus menjadi satu kutuk supaya kita menerima berkat. Kebenaran firman Allah mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Inilah yang tidak dimengerti oleh mereka, bahwasanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudaraku, hari ini saya mau katakan, salib itu telah mengubah ketidakberartian kita menjadi hidup yang berarti. Dan kuasa salib mengubah keputusasaan kita menjadi hidup dalam pengharapan yang pasti. Saudaraku, malam hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Mungkin saudara mengatakan malam ini bahwa hidup saya sudah tidak berarti lagi. Hidup saya sudah tidak ada harapan lagi. Izinkan saya berkata bagi saudara, dengar baik. Masih ada kasih Yesus yang sanggup mengubahkan kehidupanmu dan membuat hidupmu menjadi berarti. Bersama saya dan Healing Harmony, saya ajak saudara, alamilah kasih yang mengalir dari salib dan jamahannya yang mengubahkan kehidupan saudara. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang
Saudaraku, selain hal yang pertama yaitu pertukaran pada kayu salib yang mengubahkan kehidupan, maka hal berikut yang kedua yaitu penebusan dari salib. Arti penebusan atau redemption adalah pembebasan sesudah melakukan pembayaran. Kematian Kristus Yesus Kristus di kayu salib adalah sebagai bayaran untuk membeli dan membebaskan kita dari dosa. Setiap manusia dari latar belakang suku, bangsa, agama, dan kepercayaan dari zaman kuno sampai hari ini saya katakan memerlukan korban Kristus untuk penebusan dosanya. Karena setiap manusia telah menjadi hamba atau budak dosa yang pembebasannya menurut harga yang harus dibayar. Iblis telah menawan, iblis telah mengunci dan membenjarakan manusia dalam perbudakan dosa. Dan pemberontakan manusia terhadap Allah membuat manusia hilang kemuliaan Allah. DNA Allah yang ada dalam darah manusia yang di dalamnya terdapat kesucian dan kemurnian otomatis tergantikan dengan DNA yang bertabiat dosa, sehingga di dalam darah manusia mengalir benih dosa turun-temurun. Karena darah manusia tercemar dosa sehingga keinginan hatinya selalu terbawa melakukan dosa, maka harus ada penumpahan darah yang lain untuk membersihkan darah yang tercemar itu. Firman Allah menerangkan ritual pembersihan atau pengampunan dosa dalam ibadah Ibrani kuno. Dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Selanjutnya di dalam Imamat 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia, yaitu Harun, harus menyembelih domba jantan yang menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Tetapi pertanyaannya, jika dosa bisa dibayar dengan darah binatang berupa domba atau lembu, mengapa Yesus Kristus harus menumpahkan darahnya lagi? Saudara, Alkitab dalam Perjanjian Baru, kitab Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa manusia. Selanjutnya dalam Ibrani 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sungguh aku yaitu Yesus Kristus datang untuk melakukan kehendak Allah. Yang pertama artinya pengampunan di dalam peraturan Taurat ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua, yaitu pengampunan sejati lewat karya salib Kristus. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-10b dikatakan, dan karena kehendaknya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, korban darah domba yang dipersembahkan di dalam ibadah Ibrani itu adalah lambang profetis dari korban penebusan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus di tiang kayu salib. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir di dalam kitab Yohanes 19 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di kayu salib itu yang bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara, bagi orang yang terhukum dengan cara tersalib, seharusnya ditulis di atas salib mereka adalah kasus atau kejahatan yang mereka lakukan. Namun karena Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus, akhirnya ia menyuruh untuk menulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam kitab Yohanes 19 ayat 20 dikatakan Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Perhatikan baik, ada 3 bahasa yang dipakai untuk menjelaskan tulisan yang ada di salib Yesus, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan Yunani.
sehingga setiap orang dari manapun yang hadir di Yerusalem pada saat itu dapat membaca arti tulisan yang ditulis di atas salib tersebut. Di dalam Yohanes 19 ayat 21 sampai 22 dikatakan, maka imam-imam kepala orang Yahudi berkata kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Tetapi apa yang Pilatus katakan kepada mereka? Firman Allah mengatakan, jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Saudara, hari ini saya memberitahu bahwa pengakuan dari Pilatus yang bukan bangsa Yahudi dengan menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, di dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin, yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa saat itu sampai dengan saat ini. Ini sekaligus merupakan proklamasi dari salib bahwa Yesus adalah raja segala raja dan raja segala bangsa. Haleluya. Raja yang memiliki kasih dan kuasa yang penuh untuk menebus, mengampuni, menyelamatkan, menyembuhkan, mengubahkan, dan memberkati hidup saudara pendengar. Ia adalah Bapa yang baik, yang menunjukkan kasih setia dan kebaikannya sepanjang hidup saudara. Haleluya. Pendengar dimanapun saudara berada, saya tidak tahu siapa saudara dan dari mana latar belakang saudara. Saya hanya mau menyampaikan berita kesukaan ini, bahwa hanya oleh karya salib Yesus Kristus saudara menerima keselamatan yang sejati. Haleluya. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan sampai kepada surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.